104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. Pendengar Trijaya, kita awali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dengan laporan langsung tim liputan Trijaya FM dari lokasi pengungsian korban gempa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kita ingin mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, dan selengkapnya kita akan simak laporannya bersama Fazri Ujang Rizkia. Liputan Bencana Sulawesi Barat, kerjasama Trijaya Network dan Aksi Cepat Tanggap ACT. Assalamualaikum, Jang. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Bung Margi. Kumaha Damang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kita mau by Zoom, biar tahu pengungsian apakah sudah siap, apa kita by phone dulu. Oke, kita by phone dulu ya. Siap. Oke, posisi tim mana ya, Jang? Sekarang saya berada di pengungsian warga, tepatnya di Dusun Boteng Utara, Kecamatan Simboro, di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dan pengungsian warga ini, lokasinya itu berada sekitar 20 km dari pusat Kabupaten Mamuju atau dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian pengungsian warga di Dusun Boteng Utara ini kurang lebih dapat ditempuh dalam waktu 45 menit dari Bandara Tanpa Padang atau Bandara Mamuju yang berada di Jalan Poros Majene Mamuju. Kemudian Dusun Boteng Utara ini tadi saya tempuh kurang lebih 30 menit dari tempat saya tinggal, tepatnya di Posko Induk Mamuju Aksi Cepat Tanggap. Kurang lebih 30 menit ditempuh dengan menggunakan perjalanan darat ataupun mobil. Dan sebagai informasi, Margi, saya baru sampai tadi di Mamuju kurang lebih pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah. Tadi sempat ada delay di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar karena cuaca yang sangat buruk, Margi. Rencana kami terbang dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar itu kurang lebih pukul 11 siang. Namun karena cuaca buruk, hujan yang sangat deras, pandangan juga tadi saya melihat di dalam terminal ke taxiway tidak sampai 1 km. Dan beberapa kali informasi dari pihak bandara, karena cuaca buruk, berbagai penerbangan itu bukan dibatalkan tapi dihentikan sejenak. Ditunda. Itu yang ke arah ke Jakarta ditunda, ke Denpasar, ke Surabaya, hingga ke Mamuju itu ditunda kurang lebih 40 menit. Jadi saya baru sampai banget ini, Margi, di pengungsian. Dan ini adalah titik pertama yang akan kita lihat, karena rencananya Aksi Cepat Tanggap akan membangun family shelter di wilayah pengungsian ini. Ini bentuknya, kalau misalkan saya akan gambarkan, adalah lapangan, Margi, seperti lapangan bola. Itu dipenuhi oleh tenda-tenda warga sebagai tempat tinggal mereka sementara. Kurang lebih sudah hampir 14 hari mereka tinggal di sini, karena rumah-rumah yang berada di Dusun Boteng Utara ini hancur akibat gempa yang mengguncang Mamuju kurang lebih 14 hari yang lalu dengan kekuatan 6,2 magnitudo. Oke, baik. Ada berapa pengungsi, Jang? Untuk lebih detailnya, saya ataupun kita akan langsung berbincang dengan Kepala Desa, ya Pak ya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Syahrin, Kepala Desa dari Dusun Boteng Utara. Pak, kita berbincang, kita live di MNC Trijaya FM seluruh Indonesia. Pak Kepala Desa, boleh diinformasikan ada berapa jiwa warga yang memang mengungsi di tempat pengungsian ini, Pak? Silakan. Jadi baik, saya Kepala Desa Boteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang beberapa hari yang lalu terkena gempa di desa kami. Dan yang paling parah di desa kami adalah ada 4 dusun. Yang pertama Dusun Popanga, Dusun Pasada, Dusun Pendana, dan Dusun Pasada Barat. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan sekitar 1.600 jiwa, dengan kakak sekitar kurang lebih 400 kakak. Kondisi dan situasi yang kami alami di pengungsian hari ini adalah memang ada beberapa hal yang sangat perlu urgent untuk menjadi kebutuhan masyarakat, ya adalah termasuk tenda-tenda, kemudian termasuk logistik, makanan, ya, air dan sebagainya. Namun alhamdulillah hari ini sejak adanya bantuan dari tim-tim teman-teman relawan, kondisi dan situasi sudah mulai membaik, ya, dibuktikan dengan banyaknya teman-teman relawan yang
sudah datang untuk membantu mendirikan tenda-tenda, ya, kemudian memberikan bantuan logistik, ya, semacam tenda, kemudian makanan dan lain sebagainya, air minum dan sebagainya. Nah, alhamdulillah juga dari beberapa teman-teman relawan juga telah mendirikan air bersih, kemudian sanitasi, ya, termasuk WC umum dan lain sebagainya, yang sudah dibangun di beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah hari ini sudah dirasakan masyarakat begitu cepat. Alhamdulillah kami rasakan itu. Jadi oleh sebab itu kami sebagai pemerintah Desa Buteng Utara sangat berterima kasih kepada seluruh relawan, termasuk relawan dari ACP yang telah memberikan kami sebuah kontribusi yang luar biasa secara kemanusiaan. Yang alhamdulillah hari ini kami rasakan begitu baik, begitu banyak telah dipersembahkan kepada kami di masyarakat Desa Buteng Utara. Jadi kurang lebih yang ada di pengungsian ini dari 3 desa, ya? Di pengungsian ini ada berkumpul di 4 dusun, ya, tapi namun semuanya tidak bisa masuk karena kapasitas dari lapangan ini tidak mampu untuk membatasi beberapa pengungsi. Akhirnya di sini hanya sekitar 150 kakak yang bisa masuk dalam tenda di lapangan sepak bola ini. Selain di sini ada tempat lain Pak untuk pengungsi di sini yang Selain di sini ada juga beberapa tempat pengungsian, ya, termasuk di dusun Popanga, kemudian ada di dusun Pasada Barat yang berpikiran ke Jalan Poros, ya, masing-masing berada di depan di depan rumah warga yang sudah roboh, namun dia pasang di tenda-tenda di depan rumahnya, ya. Berarti warga yang di sini sudah tinggal di sini selama 14 hari, ya Pak? Ya, selama 2 minggu mereka sudah tinggal di tempat pengungsian ini di lapangan sepak bola Pasada. Oke, kebutuhan pokok, makanan sudah terpenuhi kan? Alhamdulillah sampai hari ini berkat bantuan daripada teman-teman relawan, alhamdulillah sudah terpenuhi. Ada bantuan sembako dan lain sebagainya. Namun kita tidak menjamin bahwa itu akan bertahan lama. Kita tidak akan bisa menjamin itu akan bertahan lama. Oleh sebab itu sampai hari ini, hari Jumat ini, ya, bantuan masuk, ya, ini sudah mulai banyak ada. Kurang, ya, sudah mulai kurang bantuan masuk. Itu mungkin disebabkan karena teman-teman relawan sudah melakukan kegiatan-kegiatan jauh sebelumnya pasca gempa ini. Kita berharap ya, ada teman-teman relawan lainnya yang mungkin bisa juga mengirim bantuan-bantuannya masuk untuk kemudian meruangkan beban-beban saudara-saudara kita masyarakat kita di Desa Buteng Utara. Apa saja yang paling dibutuhkan oleh pengungsi di sini? Yang paling dibutuhkan, ya, yang pertama adalah gas, yang kedua air, ya, yang ketiga tenda, karena tidak semua juga tenda-tenda masyarakat ini dibangun oleh teman-teman dari relawan. Ada juga yang dibangun sendiri oleh masyarakat. Ya, jadi juga diperlukan tenda tikar, ya, selimut, dan juga harus diperlukan masyarakat. Dan yang paling utama juga adalah obat-obatan dari medis. Bisa disuplai juga obat-obatnya untuk juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Kalau sebelumnya apakah warga di desa Bapak itu ada korban luka? Korban meninggal ada 1 umur 9 tahun, kemudian luka-luka ada kurang lebih 6 orang berat, ya, dan kemudian luka-luka ringan ya sekitar 20 lah kurang lebih gitu. Untuk diperkirakan seperti itu di beberapa dusun, ada di 4 dusun ini. Untuk warga di sini yang mengungsi, apakah memang rumahnya mereka rusak atau memang ada mungkin ketakutan untuk tinggal kembali di rumah, Pak? Memang yang pertama adalah memang rusak semua rumah, sehingga kondisi dan situasi di sana tidak akan memungkinkan untuk di tempat tinggalkan lagi setelah gempa. Dan yang kedua juga masyarakat banyak yang trauma, yang dengan kejadian gempa beberapa minggu yang lalu. Oleh sebab itu kita berharap pemerintah ini secepatnya bisa menurunkan bantuan, ya, bantuan ke desa kami untuk menanggulangi daripada rumah-rumah penduduk yang sudah runtuh dan sudah hampir ada beberapa rumah yang rata dengan tanah, tinggal atap yang kelihatan. Ya. Ini kan sudah 14 hari, Pak. Apakah warga di sini sudah mulai beraktivitas normal seperti bekerja atau misalkan kembali bertani? Masih sekitar 2% sudah melakukan aktivitas di kebun-kebun. Itu pun masyarakat nggak lama di sana, paling sekitar 1-2 jam. Itu kembali lagi ke tempat pengungsian karena mereka takut yang sampai ada hal yang
lagi yang tidak kita inginkan, apalagi itu angin kencang, ya, kemudian gempa susulan dan lain sebagainya. Sehingga aktivitas daripada petani masyarakat yang ada di sini ya belum kondusif, ya, belum sesuai dengan belum sama dengan hari-hari sebelum gempa. Ya, setelah gempa ini aktivitas di kebun sekitar 2% masyarakat yang ada di Desa Bukit Karet. Baik. Kalau untuk baik Margi dan juga pendengar barusan telah diinformasikan oleh Kepala Dusun Boteng Utara Pak Syahrin mengenai kondisi terkini di wilayah Dusun Boteng Utara yang menjadi tempat pengungsian warga. Mayoritas rumah warga tersebut rusak berat dan adanya trauma untuk kembali beraktivitas normal. Jadi kebanyakan warga masih tinggal di tenda pengungsian, Margi. Oke. Jang, cuaca kumaha Jang? Ya, cuaca sendiri Margi di sini tepatnya di Mamuju terhitung cerah ya, baik, berawan. Namun tadi sempat hujan di beberapa wilayah. Kemudian kalau misalkan biar bisa saya gambarkan dari pusat kota ke Dusun Boteng Utara ini tadi ditempuh 30 menit. Jalannya itu menurut informasi dari relawan Aksi Cepat Tanggap beberapa hari yang lalu terputus karena adanya longsor. Oke. Jadi memang jalan ini termasuk jalan Trans Sulawesi. Jalannya memang bagus, mirip seperti di daerah puncak, namun kiri kanannya hutan dan juga tebing. Jadi jika ada hujan deras ataupun memang ada gempa yang mengguncang sesekali di wilayah ini, dikhawatirkan tanah tersebut labil, jadi terjadi longsor dan memutuskan jalan untuk mensuplai bahan bantuan logistik dari pusat kota ke pengungsian, Margi. Oke. Ujang, ada informasi nggak apakah gempa susulan masih terjadi? Ya, informasi untuk gempa susulan per hari ini tidak. Tadi saya sudah sempat berbincang dengan rekan-rekan dari Aksi Cepat Tanggap. Hari kemarin sempat terjadi gempa susulan lebih 3 magnitudo. Oke. Tidak terlalu besar, namun hal tersebut memicu ataupun masih adanya ketakutan warga untuk beraktivitas normal karena seringkali adanya gempa susulan. Dan perlu kami informasikan, Margi, di sini Aksi Cepat Tanggap akan membangun family shelter. Untuk lebih detailnya saya akan berbincang dengan perwakilan dari teman-teman Aksi Cepat Tanggap, Mas. Singkat saja, ini ada Mas Niko, perwakilan dari relawan Aksi Cepat Tanggap yang sudah di sini sejak hari kapan, Mas? Sejak 2 hari yang lalu. Dan Mas Niko boleh diinformasikan kepada Bu Margi di Jakarta dan juga terkait pembangunan family shelter yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap. Ya, untuk pembangunan family shelter ini sendiri di tahap awal yang sudah terkonfirmasi sampai hari ini ada 3 penerima manfaat. Yang satu untuk program Sahabat Guru Indonesia, lalu 2 lainnya untuk program Sahabat Dai Indonesia, seperti itu. Jadi sampai hari ini baru yang fix gitu ya, 3 seperti itu. Rencana di sini akan dibangun berapa unit atau ukurannya? Ukurannya kurang lebih 5x10. 5x10. Jadi ada 2 ruangan. Satu shelter itu terbagi menjadi 2 ruangan ya, ruangan kamar dan ruang tamu lah untuk segini gitu. Itu untuk nanti digunakan oleh warga ya, Mas? Iya, betul. Oke, untuk selain di sini posko di mana lagi, Pak? Aksi Cepat Tanggap mendirikan posko? Kita tersebar di kurang lebih 90 posko berada di 2 kabupaten, Mamuju dan Majene, seperti itu. Oke, untuk sekarang fokus dari ACT sendiri, recovery atau bantuan logistik seperti apa, Mas Niko? Iya, recovery dan bantuan logistik. Recovery-nya kita rencana akan membuat namanya integrated community shelter. Jadi di integrated community shelter ini sebelumnya udah ada di daerah-daerah yang bencana lainnya seperti Palu, Banten dan lokasi lainnya. Dan di integrated community shelter itu nanti akan ada sekolah, taman bermain, masjid dan juga rumah gitu, di satu kawasan tersebut gitu. Untuk kapal bantuan kemarin akan didistribusikan ke wilayah mana saja, Mas? Ke 2 kabupaten tadi, Mamuju dan Majene, melalui 90 posko yang sampai hari ini ya, 90 posko yang sudah siap gitu. Di sisi lain kita juga ada wakaf distribution center, itu nanti akan menampung pertama ketika kapal sampai akan disimpan di WDC tersebut gitu. Baik, terima kasih Mas Eko informasinya. Margi, jadi kapal
kemanusiaan yang memang sempat saya ceritakan beberapa hari yang lalu hingga saat ini belum sampai di Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju dan Majene, karena mungkin ada kendala pada saat keberangkatan dan rencananya akan tiba di Sulawesi Barat itu pada hari Minggu lusa dan mulai akan didistribusikan di dua daerah, di Mamuju dan juga di Majene Margi. Baik, Ujang, kondisi balita, anak-anak dan lansia bagaimana? Mungkin Ujang sempat memantau tadi di lokasi pengungsian? Ya, untuk kondisi balita dan anak-anak tadi juga saya sempat berbincang dengan kepala desa. Suplai makanan, susu, kemudian obat-obatan, stoknya masih ada, tapi kan tadi sudah diinformasikan stoknya terbatas. Kemudian menipis, mereka juga menipis, mereka juga sudah mulai asik bermain dengan teman-temannya, bermain bola, bermain layang-layang, tidak ada kepanikan yang memang saya lihat di anak-anak ataupun balita yang ada di pengungsian ini. Dan sepanjang saya tadi di dalam perjalanan dari pusat kota ke kawasan Dusun Boteng Utara ini, tiap rumah di jalan yang memang saya lewati rusak, dan di depan rumah tersebut pasti dibangun tenda darurat oleh masyarakat setempat. Masih terlihat walaupun sudah cukup lama ya, Margi, sudah hampir minggu gempa ini mengguncang Sulawesi Barat, namun mereka masih belum berani untuk tinggal di dalam rumahnya secara permanen. Masih trauma ya mereka ya? Iya, betul. Masih trauma. Baik. Jang, untuk listrik, kumaha, suplainya sudah benar-benar normal? Untuk listrik, kemudian BBM, kemudian sinyal internet, telepon, ini sudah mulai normal. Kemudian, aktivitas warga khususnya di pusat kota sendiri, aktivitas sudah mulai normal. Pasar, minimarket, kemudian toko-toko sudah mulai buka, namun masih sepi, jalanan masih belum banyak aktivitas warga yang biasa normal seperti biasanya gitu, Mari. Tadi juga Pak Kades cerita ya bahwa warga juga sudah mulai banyak yang beraktivitas ya, berkebun atau bertani. Kembali ke ladang, ya betul. Kembali ke ladang ya. Iya. Jang, cerita tadi dari Hasanuddin, Dilai, kemudian dari Bandara Hasanuddin ke bandara apa, Jang, tadi di Mamuju, Jang? Sebentar, saya tadi dari Jakarta, saya runtut dari Jakarta, tadi saya terbang jam 5 pagi, kemudian tiba di Sultan Hasanuddin Makassar. Itu terbang apa naik pesawat, Jang? Kenapa, Pak? Terbang apa naik pesawat? Terbang pakai pesawat, Pak. Kok jadi kaku gini, Bapak? Kalau terbang hebat juga, kayak Superman bisa terbang. Naik pesawat maksudnya, terbang naik pesawat, kemudian tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sekitar pukul 8. Transit cukup lama, 4 jam sampai 5 jam, ditambah cuaca yang kurang bagus, sangat gelap sekali, deras sangat hujannya, Margi, di Sultan Hasanuddin Makassar ini. Kemudian dari Sultan Hasanuddin saya menggunakan maskapai Wings Air yang memang kecil menuju ke Bandara Tampa Padang di Mamuju. Itu ditempuh dalam waktu menggunakan pesawat 1 jam 10 menit dari Makassar menuju ke Mamuju. Baik. Jang, di Bandara Tampa Padang Mamuju itu tadi Ujang melihat ya, memang banyak aktivitas dropping logistik ya dari berbagai kalangan ya untuk saudara-saudara kita di sana ya. Yang maksud saya di luar ACT ya. Ya, khususnya untuk dropping logistik di sana banyak, Margi. Jadi kebanyakan memang pesawat tersebut membawa logistik. Kemudian helikopter BNPB juga masih berjaga di Bandara Tampa Padang. Namun aktivitas masih belum normal seperti biasanya, masih sepi. Tadi pun pesawat yang mengangkut kita menuju ke arah Mamuju tidak full, berbeda pada saat pesawat yang mengangkut kita ke Makassar mungkin hanya sekitar 50%. Pesawat yang terisi mengangkut kita ke Mamuju, Margi. Baik. Ujang, untuk sementara atur nuhun laporannya, jaga kesehatan, salam hormat untuk seluruh tim relawan di sana. Nanti kita update lagi ya, Jang ya. Terima kasih, Bang Margi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laporan langsung Fazri Ujang Rizky ya dari lokasi pengungsian di desa atau dusun Boteng Utara di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Demikian liputan bencana Sulawesi Barat, Trijaya FM, Radio Siaga Bencana. Trijaya FM.